Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir ke channel kami. Pada kesempatan kali ini, kajian informasi akan membahas mengenai bab bilangan bulat lanjutan dari video sebelumnya. Teman-teman masih ingat nggak manakah dari bilangan-bilangan ini yang merupakan bilangan bulat? Yang A 5, yang B 1/2, yang C negatif 10, yang D 0,56. Ayo, manakah dari bilangan-bilangan ini yang merupakan bilangan bulat? Yang A jelas bilangan bulat ya teman-teman, karena dia termasuk bilangan bulat positif. Yang B bukan ya teman-teman, karena dia termasuk pecahan. Yang C ya, karena dia termasuk bilangan bulat negatif. Yang D bukan ya teman-teman, karena dia adalah desimal. Lanjut. Manakah dari bilangan berikut yang lebih besar? Nomor 1 itu ada negatif 5 dan 3, mana yang lebih besar? Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Kemudian, teman-teman, ini kan negatif 5 karena ini negatif, posisinya pasti di sebelah kiri 0. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, sampai di sini ada negatif 5. Kemudian 3-nya itu di sini ya. Jadi di sini 3, di sini negatif 5. Manakah yang lebih besar? Ingat ya teman-teman, semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi jawabannya jelas yaitu 3. Jadi negatif 5 kurang dari 3. Kemudian nomor 2, 10 dan 2. Jika teman-teman masih bingung juga, teman-teman bisa menggunakan garis bilangan lagi. 10 dan 2. Nih, 10 positif ya teman-teman, 2-nya juga positif, jelas posisinya ada di sebelah kanan 0. Kita cari yang 10 dulu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 di sini. Kemudian 2-nya juga di sini. Nah, di sini ada 2, di sini ada 10. Kira-kira menurut teman-teman manakah yang lebih besar? Ingat ya, semakin ke kanan semakin besar. Jadi jelas 10 yang lebih besar. Gitu. Untuk penulisannya seperti ini. Kemudian nomor 3, negatif 13 dan negatif 2. Jika teman-teman masih bingung lagi, teman-teman bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Ini ada negatif 13, karena negatif posisinya jelas di sebelah kiri. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai ketemu negatif 13. Kemudian ada negatif 2-nya di sini. Ini negatif 13, di sini negatif 2. Ingat ya teman-teman, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi jawabannya adalah negatif 2. Gitu ya teman-teman. Gimana? Mudah kan? Masih ingat kan? Pada kesempatan kali ini, kajian informasi akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kenapa penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat penting? Karena tanpa kalian sadari ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kalian beli jajan, misal beli jajan permen 3. Kemudian kalian ingin sekali beli permen lagi itu 10. Kemudian kalian ingin menjumlahkan total permen yang kalian beli tadi. Disitulah prinsip bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan itu berlaku. Apalagi jika permennya kalian berikan ke adik kalian atau teman kalian. Begitu ya teman-teman, kita langsung masuk ke materinya. Ini ada tabel, kalian isi untuk yang bilangan pertama dan bilangan kedua. Kemudian di kolom ketiga ini kalian jumlahkan kedua bilangan tersebut. Di kolom keempat juga dijumlahkan kedua bilangan tersebut, namun bilangan kedua ditambah bilangan pertama. Oke, kita mulai yang bilangan pertama, kita misalkan 25. Bilangan keduanya 13. Bebas ya, ini mau pakai bilangan berapapun, yang penting bilangan bulat ya. Kemudian kita jumlahkan bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua, hasilnya adalah 38.
Kemudian di kolom keempat bilangan kedua ditambah bilangan pertama, hasilnya juga 38. Kemudian bilangan pertama kita misalkan lagi 14, bilangan keduanya negatif 76. Kemudian di kolom ketiga kita hitung hasilnya adalah negatif 62. Kemudian di kolom keempat hasilnya adalah negatif 62. Kenapa kok negatif 76-nya di kolom ketiga saya kasih kurung? Karena di situ ada operasi penjumlahan dan itu ada tanda negatifnya, yaitu miliknya 76. Biar kalian tidak bingung, jadi saya kurung. Gitu ya. Lanjut, untuk bilangan pertamanya kita misalkan negatif 19, bilangan keduanya 81. Untuk di kolom ketiga dihitung hasilnya adalah 62. Kemudian di kolom keempat kita hitung hasilnya juga 62. Kemudian bilangan pertama negatif 33, bilangan keduanya negatif 52. Kemudian untuk di kolom ketiga kita hitung hasilnya negatif 85. Kemudian di kolom keempat kita hitung hasilnya juga negatif 85. Apakah hasil penjumlahan pada kolom ketiga sama dengan kolom keempat? Jawabannya iya. Karena jika bilangan pertama dijumlahkan dengan bilangan kedua, hasilnya sama dengan bilangan kedua dijumlahkan dengan bilangan pertama. Gitu ya. Kemudian kita cari jika dikurangi. Untuk bilangan pertamanya 25, bilangan keduanya 13. Kemudian untuk kolom 3, bilangan pertama dikurangi bilangan kedua, 25 dikurangi 13 hasilnya 12. Kemudian untuk di bilangan kedua dikurangi bilangan pertama, itu hasilnya negatif 12. Kemudian untuk bilangan pertamanya itu 14, bilangan keduanya itu negatif 76. Kemudian kita hitung bilangan pertama dikurangi bilangan kedua, hasilnya adalah 90. Kemudian untuk di kolom keempat hasilnya negatif 90. Kemudian kita hitung lagi, di bilangan pertama kita misalkan negatif 19, bilangan keduanya 81. Kemudian di kolom ketiga hasilnya adalah negatif 100. Kemudian untuk di kolom 4 itu hasilnya 100. Kita misalkan lagi, di bilangan pertamanya negatif 33, bilangan keduanya negatif 52. Kemudian di kolom ketiga hasilnya negatif 19. Kemudian di kolom 4 ketemunya adalah negatif 19 juga. Dari sini kita dapat menyimpulkan jika hasil penjumlahan dari dua bilangan bulat dipertukarkan posisinya, hasilnya sama, disebut sifat komutatif. Teman-teman, untuk perhitungannya jika kalian masih bingung, kalian bisa menggunakan bantuan untuk garis bilangan ya. Oke, kita lanjut. Ini ada bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Kalau tadi ada dua bilangan, kalau sekarang itu 3 bilangan. Kita misalkan bilangan pertamanya 25, bilangan keduanya 13, bilangan ketiganya 35. Kemudian di kolom 4, bilangan pertama ditambah bilangan kedua terlebih dahulu dihitung, kemudian baru ditambah dengan bilangan ketiga. Hasilnya adalah 73. Ingat ya, yang dihitung adalah yang di dalam kurung dulu. Jadi 25 ditambah 13, kalian hitung terlebih dahulu, kemudian hasilnya ditambah dengan 35. Kemudian untuk di kolom 5, bilangan pertama ditambah bilangan kedua ditambah bilangan ketiga. Namun bilangan kedua sama bilangan ketiganya dihitung terlebih dahulu ya. Hasilnya 73. Kemudian kita misalkan lagi, bilangan pertamanya 14, bilangan keduanya negatif 76, bilangan ketiganya 21. Kita hitung kolom keempat ketemunya negatif 41, kolom kelima ketemunya negatif 41. Kemudian kita misalkan bilangan pertamanya negatif 19, bilangan keduanya 81, bilangan ketiganya negatif 45. Kemudian kita hitung di kolom 4 ketemunya 17. Kemudian kita hitung juga di kolom 5 ketemunya juga 17. Kemudian kita misalkan lagi, bilangan pertamanya negatif 33, bilangan keduanya negatif 52, bilangan ketiganya negatif 12. Kemudian di kolom keempat ketemunya adalah
97 negatif ya. Kemudian di kolom kelima itu ketemunya negatif 97. Sekarang kalian amati bagaimana hasil penjumlahan pada kolom keempat dan kolom kelima. Apakah sama atau berbeda? Jawabannya sama ya, hasil penjumlahan pada kolom 4 sama dengan hasil penjumlahan pada kolom 5. Kemudian kita selidiki untuk yang pengurangan ya. Bilangan pertamanya 25, bilangan keduanya 13, bilangan ketiganya 35. Kemudian di kolom keempat, bilangan pertama dikurangi bilangan kedua, dihitung terlebih dahulu, baru dikurangi dengan bilangan ketiga. Jadi 25 dikurangi 13 dihitung dulu, kemudian hasilnya dikurangi dengan 35. Hasil akhirnya adalah negatif 23. Kemudian untuk di kolom 5, bilangan pertamanya 25 dikurangi dengan pengurangan bilangan kedua dan bilangan ketiga dihitung terlebih dahulu. Kemudian hasil akhirnya adalah 47. Kita misalkan lagi di bilangan pertamanya 14, bilangan keduanya negatif 76, bilangan ketiganya 21. Kita hitung untuk di kolom 4 itu ketemunya adalah 69. Untuk yang di kolom 5 ketemunya adalah 111. Kemudian kita misalkan lagi untuk bilangan pertamanya itu negatif 19, bilangan keduanya itu 81, bilangan ketiganya itu negatif 45. Kemudian kita hitung untuk kolom keempat itu hasilnya adalah negatif 55. Ingat ya, kalian kalau banyak kurung seperti ini kalian harus hati-hati dalam menghitungnya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalian memberikan kurung. Kemudian kita hitung ya untuk di kolom 5 itu hasilnya adalah negatif 145. Kita misalkan lagi bilangan pertamanya negatif 33, bilangan keduanya negatif 52, bilangan ketiganya negatif 12. Kemudian kita hitung untuk di kolom keempat hasilnya adalah 31. Kemudian untuk di kolom 5 itu hasilnya adalah 7. Terus kalian amati apakah hasil pengurangan antara bilangan pertama, kedua, dan ketiga di kolom keempat dan kolom kelima hasilnya sama? Jawabannya tidak. Untuk setiap bilangan bulat, A, B, dan C berlaku dalam kurung A ditambah B dihitung terlebih dahulu, kemudian ditambah C sama dengan A ditambah penjumlahan B dan C. Disebut sifat asosiatif gitu ya. Hati-hati dalam menghitungnya ya, khususnya untuk di kolom keempat dan kolom kelima. Ini banyak sekali jebakan-jebakannya, jadi kalian kalau mengerjakan, nanti kalau mau mengerjakan sendiri terlebih dahulu hati-hati gitu ya, jangan tergesa-gesa. Lanjut, ini ada kolom 1 dan kolom 2 dan kolom 3. Untuk kolom 1 dan kolom 2 kalian isi bilangan genap, kemudian kalian hitung. Kolom pertama bilangan genapnya kita misalkan 10, bilangan keduanya kita misalkan 12, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 22. Kemudian kita misalkan lagi negatif 2, negatif 2 ini juga bilangan genap ya, tapi yang negatif. Kemudian bilangan keduanya adalah negatif 6. Ketika bilangan pertama dan bilangan kedua dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 8. Kemudian kita selidiki apakah di pengurangan juga berlaku. Untuk yang bilangan pertamanya kita misalkan 10, bilangan keduanya 12, ketika dikurangkan hasilnya adalah 2. Kemudian bilangan pertama negatif 2, bilangan keduanya 12, ketika bilangan pertama dikurangi bilangan kedua hasilnya adalah negatif 2. Coba kalian amati yang di tabel yang atas, ketika bilangan genap ditambah dengan bilangan genap hasilnya adalah bilangan genap. Kemudian ketika dikurangi bilangan genap dikurangi bilangan genap hasilnya adalah bilangan genap. Gitu ya, gampang banget kan? Lanjut. Ini
Kalau tadi yang genap, sekarang yang ganjil. Bilangan pertamanya itu ganjil, bilangan keduanya itu ganjil. Bilangan pertama kita misalkan 23, bilangan keduanya 5. Ketika dijumlahkan bilangan pertama ditambah bilangan kedua, 23 ditambah 5 itu hasilnya adalah 28. Kemudian kita misalkan lagi bilangan pertamanya negatif 1, bilangan keduanya negatif 11. Ketika dijumlah hasilnya adalah negatif 12 gitu ya. Kemudian kita selidiki untuk yang pengurangan. Ketika bilangan pertamanya 23, bilangan keduanya 5. Ketika bilangan pertama dikurangi bilangan kedua hasilnya adalah 18. Kemudian bilangan pertamanya kita misalkan negatif 1, bilangan keduanya kita misalkan negatif 11. Ketika bilangan pertama dikurangi bilangan kedua hasilnya adalah 10. Dari sini kalian amati, ketika bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil, jawabannya adalah bilangan genap. Kemudian yang tabel yang di bawah, ketika bilangan ganjil dikurangi bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan genap. Kamu banget kan? Oke, lanjut. Ini ada bilangan pertama, itu kalian isi bebas, bisa bilangan genap, bisa bilangan ganjil. Kemudian untuk bilangan kedua bisa kalian isi bilangan ganjil atau bilangan genap. Kemudian kalian amati ketika dijumlahkan. Kita misalkan untuk bilangan pertamanya itu 12, bilangan keduanya 3. Ketika bilangan pertama ditambah bilangan kedua hasilnya adalah 15. Kemudian bilangan pertamanya kita misalkan negatif 5, bilangan keduanya kita misalkan 2. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Kita amati ketika operasinya adalah pengurangan. Ketika bilangan pertamanya itu 12, bilangan keduanya itu 3. Ketika dikurangkan hasilnya adalah 9. Kemudian ketika bilangan pertamanya negatif 5, bilangan keduanya itu 2. Ketika bilangan pertama dikurangi bilangan kedua hasilnya adalah negatif 7. Coba kalian perhatikan di tabel. Ketika bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua, baik bilangan pertama dan kedua itu ganjil atau genap dan ganjil, ketika dijumlahkan hasilnya adalah bilangan ganjil. Kemudian ketika dioperasi dengan pengurangan seperti yang di tabel yang di bawah itu, hasilnya juga ganjil, gitu ya. Jadi hasil penjumlahan pada kolom ketiga itu menghasilkan bilangan ganjil. Dari sini apa yang dapat kalian simpulkan? Yang pertama, operasi penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif. Yang kedua, operasi penjumlahan bilangan bulat bersifat asosiatif. Yang ketiga, sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Yang keempat, hasil penjumlahan dua bilangan genap adalah bilangan genap. Yang kelima, hasil penjumlahan dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Yang keenam, hasil penjumlahan bilangan genap dan bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Yang ketujuh, hasil pengurangan dua bilangan genap adalah bilangan genap. Yang ke-8, hasil pengurangan dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Yang ke-9, hasil pengurangan bilangan genap dan bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau masih belum jelas atau apa yang saya jelaskan ini terlalu cepat, silakan kalian meninggalkan komentar di bawah ya. Jika ada pertanyaan, saya mohon untuk kalian meninggalkan komentar di bawah, namun komentarnya tetap yang sopan ya. Oke, ini ada cek pemahaman, tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar pemahaman kalian terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, yang A 38 ditambah 12 hasilnya berapa? Kemudian yang B negatif 13 ditambah 5 hasilnya berapa? Kemudian yang C 12 ditambah dalam kurung 18 dikurangi 20 sama dengan berapa? Ingat ya, yang di C ini kalian dahulukan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.